warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan juga Pak Mirza selaku dosen public speaking. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Mirza karena telah memberi saya kesempatan untuk membahas materi public speaking hari ini. Tema yang akan saya bawakan yaitu Let's improve your speaking and communication skill. Kemampuan berbicara dan skill komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, kita memahami pengertian bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Sebelum menelusuri keterampilan berbicara yang baik dan benar yang berkaitan dengan hakikat keterampilan berbicara, ada dua hal yang sangat penting kita pahami. Keterampilan berbicara sebagai media untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keterampilan berbicara yang diklasifikasikan sebagai keterampilan bahasa yang bersifat produktif. Pada hakikatnya bukan hanya media untuk menyampaikan berbagai macam informasi dan untuk mengekspresikan diri saja. Keterampilan berbicara juga menerapkan media untuk memperluas pengetahuan dan wawasan siswa dalam berbagai bidang kemampuan. Dengan keterampilan berbicara yang baik, siswa dapat memperoleh informasi tentang apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, dan bagaimana mengenal berbagai hal yang mereka temui, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penjelasan kemampuan berbicara. Yang pertama, tujuan kemampuan berbicara, penjelasan komunikasi, jenis-jenis komunikasi skill, jenis-jenis kemampuan berbicara, skill komunikasi. Kemampuan berbicara, keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra perbicaraan didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat, lidah, dan lain-lain. Kemampuan berbicara. Yang pertama, kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, kejelasan untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dan pengucapan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang kelima, membentuk kebiasaan yang membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Jenis kemampuan berbicara. Bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Diskusi. Diskusi cukup dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim
Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalan kurang menonjol. Diskusi panel biasanya menghadirkan beberapa pembicara kunci atau para penyaji materi, kemudian diikuti audiens. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar. Disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal, sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu, untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon misalnya, dan tulisan di chatroom. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Cara meningkatkan kemampuan berbicara jelas dan ringkas, menjadi pendengar yang aktif, pikiran terbuka, klarifikasi dan kesimpulan, kecerdasan emosional. Komunikasi meskipun bisa menjadi modal untuk mencapai kesuksesan, tetapi akan sulit untuk diwujudkan selama kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik atau cenderung buruk. Supaya kita dapat melakukan komunikasi dengan baik, maka dibutuhkan kemampuan komunikasi atau keterampilan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini sering disebut juga dengan istilah communication skill. Kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan atau keahlian dalam melakukan kegiatan komunikasi. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka suatu hubungan bisa dibangun dan dibina dengan baik juga, sehingga menciptakan hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti dilakukan di lingkungan tempat tinggal, di tempat usaha, di sekolah, hingga di sebuah kantor. Dalam hal ini, kemampuan komunikasi sebenarnya bisa kita lihat pada bidang tertentu seperti jurnalistik, public speaking, hingga pembawa acara. Kemampuan komunikasi dalam bidang jurnalistik biasanya dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam public speaking biasanya dalam bentuk lisan karena harus berbicara di depan umum. Lain halnya dengan pembawa acara yang dimana bisa dibilang cukup kompleks karena harus menulis kalimat yang akan diucapkan. Kemampuan komunikasi lisan hingga harus memperhatikan bahasa tubuhnya atau body language. Jenis komunikasi skill. Keterampilan komunikasi lisan atau oral communication. Keterampilan komunikasi lisan oral communication adalah suatu kemampuan komunikasi yang dilakukan melalui lisan. Selain itu, keterampilan komunikasi ini juga dikenal dengan kemampuan seseorang dalam berbicara yang mampu menerangkan sekaligus menjelaskan tentang gagasan-gagasan atau ide-ide dengan yakin, sehingga pendengar atau audiens tertarik untuk mendengarkannya. Yang kedua, keterampilan komunikasi tulisan written communication. Keterampilan komunikasi tulisan written communication adalah kemampuan komunikasi melalui tulisan yang efektif sehingga pembaca dapat menerima informasi yang telah ditulis atau diberikan pada keterampilan ini. Bisa dibilang sangat luas karena setiap gaya menulis dan pendekatan yang dilakukan pembaca berbeda-beda. Selain itu, gaya dan pendekatan yang dilakukan penulis juga bisa dipengaruhi pada media penulisannya. Misalnya, menulis pada media olahraga akan berbeda dengan menulis pada media kecantikan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi nonverbal, nonverbal communication. Keterampilan komunikasi nonverbal, nonverbal communication adalah keterampilan komunikasi yang umumnya diperkuat dengan kemampuan menggunakan bahasa tubuh, body language,
Nada atau intonasi suara, tone of voice, gerak isyarat, gestur, dan ekspresi wajah. Dengan keterampilan ini, suatu komunikasi yang sedang dilakukan akan menciptakan atau membangun suasana yang baik. Skill komunikasi yang Anda harus miliki, yang pertama, menjadi pendengar yang aktif, yang kedua, jelas dan ringkas, yang ketiga, klarifikasi dan kesimpulan, yang keempat, kecerdasan emosional, yang kelima, empati, yang keenam, percaya diri, yang ketujuh, menghargai orang lain, yang kedelapan, pemikiran terbuka. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.